abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita insyaallah ya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah di kesempatan subuh ini kita akan sama-sama mengkaji ya, mentadaburi salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mutaffifin. Sebagaimana biasa kita awali dengan doa dulu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'na, ya Allah berilah manfaat kepada kami semua, bima 'allamtana, terhadap apa-apa yang telah kau ajarkan kepada kami, wa 'allimna, dan ajarkanlah kepada kami, ma yanfa'una, apa-apa yang bisa bermanfaat untuk kami semua, wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami semua. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di setiap subuhnya, bahwa subuh itu adalah waktu yang penuh berkah, Rasulullah senantiasa mendoakan ya umatnya, Allahumma, ya Allah barik, berikanlah keberkahan li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi waktu pagi adalah waktu yang sangat berkah, mudah-mudahan berlimpah pahala ya pada saat ini, dan kecintaan kita terhadap ilmu mudah-mudahan membawa keberkahan, baik keberkahan ilmu maupun keberkahan usia kita. Baiklah, langsung saja karena sudah terlalu siang ya untuk hari ini tadabbur Quran surah Al-Mutaffifin. Sebentar saya tukan ya, share screen kan. Ini surah Al-Mutaffifin, kita akan sama-sama kaji dari ininya dulu dari tafsir Jalalainnya dulu ya, yang paling pendek. Nah, di sini sudah terlihat oleh Bapak Ibu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, kecelakaan ya. Wail, kecelakaan besarlah. Kalimah ya, merupakan kata wailun itu adalah kalimat azab yang mengandung makna azab atau siksa ya. Jadi kata wail itu mendapatkan azab lah ya, atau mendapatkan siksa lah. Kalimat itu azab atau ya. Jadi ada satu pendapat wail itu adalah azab, ditafsirkannya pendapat lain wail itu adalah wadin ya, sebuah lembah fi jahannam, yaitu di neraka jahanam. Jadi di sini ada dua pendapat ya, diantaranya wail itu adalah bukan dua pendapat, maksudnya dua makna. Menurut tafsir Jalalain, bahwa wail di sana di satu sisi bisa diartikan azab ya, siksa. Di sisi lain wail itu adalah sebuah nama ya, sebuah nama lembah fi jahannam, yaitu di neraka jahanam, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Nah, orang-orang yang curang itu yang seperti apa? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza ktalu 'alan nas, apabila mereka menakar ya, menakar kepada minan nas, ketika mereka menakar dari manusia, yastaufun, mereka minta dipenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau beli menerima takaran dari orang lain, nah yastaufun, mereka mintanya dipenuhi ya, al-kail, takarannya gitu. Wa idza kaluhum, tetapi apabila mereka menakar untuk orang lain, ay kalulahum, menakarkan ya buat orang lain, awazanuhum, atau menimbang untuk orang lain, posisinya sebagai penjual ya, misalnya wazanulahum, mereka menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka
yukhsirun ini membuat rugi ya, yunukisun gitu ya, atau yankusunal kail, mereka mengurangi timbangan, awil wazni atau timbangan. Nah, jadi sebaliknya, kalau mereka membeli ingin dipenuhi ya, bahkan ingin lebih, tapi kalau mereka menjual kepada orang lain, yankusunal kail, mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran ya. Nah, sehingga Allah di sini mengingatkan ala ya, ala ini istifham ya, ala tidakkah gitu ya, istifham atau kata tanya ya. Nah, di sini kata tanyaannya mengandung makna istifham taubih, kata tanya yang mengandung makna taubih gitu ya, mencela bahwa tidakkah, nah kata Allah ya, yazunnu, bahwa mereka itu mempunyai prasangka ya, atau menyangka, yatayaqonu ya, tidakkah mereka merasa yakin, ulaika annahum mab'usun, bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan gitu. Di maksudnya kenapa sih mereka kok berbuat curang gitu? Apakah mereka tidak merasa yakin bahwa dirinya akan dibangkitkan? Nah, kata Allah seperti itu. Nah, kemudian ayat 5-nya ya. Kita masuk kepada ayat 5. Liyaumin azim. Ya, ini kenapa sih manusia itu kok curang gitu dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah mereka tidak yakin bahwa suatu saat akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yaitu fihi wa huwa yaumul qiyamah. Pada hari itu ya mereka dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Nah, di sini digambarkan hari kiamat itu seperti apa gitu ya. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Yauma. Nah, pada hari, nah lafaz yauma ini di sini adalah badlun ya, merupakan badal min mahalli liyaumin fanasibuhu mab'utsun. Jadi lafaz yauma itu adalah badal dari lafaz yaumin ya, secara mahalnya, secara tempatnya. Yang dinasabkan adalah lafaz mab'utsun. Mab'utsun ya. Nah, lengkapnya yaitu yauma yaqumun nas, pada hari mereka dibangkitkan, min kuburihim, dari kuburan mereka, li rabbil alamin, menghadap Rob semesta alam, yaitu al khalaik, semua makhluk pada hari itu ya. Semua makhluk mab'utsun ya, dihidupkan kembali, li ajli amrihi, untuk memenuhi perintah Allah, wa hisabihi, untuk memenuhi hisab ya, wa jazaihi, dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak, haqqan, benarlah. Jadi kalla, sekali-kali tidak, atau haqqan, benarlah, inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab orang yang durhaka, yaitu fujjar di sini adalah kitabu a'malil kufar, kitab catatan perbuatan orang-orang kafir, lafi sijin, tersimpan di dalam sijin. Kila, menurut satu pendapat, sijin itu adalah kitab, nama sebuah kitab, jami' al-a'mal asyayatin wal kafarah. Jadi sijin itu adalah menurut satu pendapat sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan, jami'ul a'mal asyayatin wal kafarah, dan orang kafir. Waqila, tapi menurut pendapat yang lain lagi, sijin itu adalah makanu asfalil ardi as-sabi'ah wa huwa mahallu iblis wa junudihi. Jadi ada yang berpendapat sijin itu sebuah kitab ya, yang mencatat seluruh amal perbuatan setan dan orang kafir. Ada juga pendapat bahwa sijin itu adalah makan ya, sebuah nama tempat, asfalil ar, yaitu di lapisan bumi yang paling bawah ya, as-sabi'ah, lapisan bumi ketujuh, wahwa, yaitu mahalu iblis wa junudihi, yaitu tempat pangkalan iblis dan bala tentaranya. Nah, ini ya pendapat tentang sijin. Apa itu sijin? Wama adraka ma sijin, tahukah kamu apa sijin itu? Kata Allah ya, ma kitabu sijin, apakah kitab sijin itu? Kemudian kitabu marqum, yaitu kitab yang tertulis, marqum ya, makhtum,
yang mempunyai catatan. Wailun, nah, maka kecelakaan besarlah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Biyaumiddin ini maksudnya adalah lafad ayat ini ya berkedudukan sebagai badal ya, atau bayan dari lafad al-mukadzibin pada ayat sebelumnya. Jadi al-mukadzibin itu siapa? Al-mukadzibin itu adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Al-jaza badlun au bayanun lil mukadzibin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Nah, ini ya. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah yang mendustakan hari pembalasan ya, illa kecuali mu'tad, kullu mu'tad, orang yang melampaui batas ya, mutajawiz, orang yang melanggar batas, asim, lagi berdosa. Berdosa ya, sighah mubalaghah. Nah, ini asim itu kalau asim itu yang berdosa. Kalau udah asim itu adalah mubalaghah, jadi orang yang paling banyak dosanya gitu, yang paling banyak dosanya. Nah, asim ya dengan bentuk mubalaghah dari lafad asim. Nah, kemudian idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada kami ya Al-Qur'an, yaitu Quran, qala asatirul awalin, mereka berkata bahwa ini adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Jadi asatirul awalin itu adalah mereka menganggap Quran itu adalah al-hikayat, cerita-cerita ya, allati satarat, yang dibuat ya qadiman, di masa lalu. Jadi asatir itu adalah jam'u usturah, jamak dari usturah ya, bid-dhammi, ada yang membacanya dengan dhammah, au istorah, atau bil istorah dibacanya bil kasri, dengan kasrah. Nah, kemudian di ayat 14-nya, kalla, sekali-kali tidak demikian ya, roda'a wa jazara, bahwa ini adalah rod'un wa jazrun ya, hardikan dan cegahan, liqaulihim dzalik, terhadap perkataan mereka, bal rona, bahwa sebenarnya telah ternodai ya, ghalaba, telah menutupi, ala qulubihim, atas hati mereka, faghasyiyaha, sehingga hati mereka tertutup, makanu yaksibun, dengan apa-apa yang selalu mereka kerjakan. Yaitu apa? Kenapa hati tertutup? Minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, dari dosa-dosa. Wahwa qasada, seperti mirip karat yang menutupi hati mereka. Jadi setiap berbuat dosa, setiap buat maksiat, maka itu adalah seperti karat ya, di hatinya itu banyak titik-titik hitam ya, yang menutupi hati mereka. Kala, sekali-kali tidak, hakon, benarlah, innahum ar-rabbihim, sesungguhnya mereka itu pada hari itu terhadap Tuhan mereka ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lamahjubun, benar-benar tertutup, fala yarawnahu, sehingga mereka tidak dapat melihat Allah gitu ya. Summa, kemudian, innahum, sesungguhnya mereka, lasalul jahim, benar-benar masuk neraka jahim. Ladakhilun nar al-muhraqah, yaitu mereka memasuki neraka yang muhraqah, yang membakar, jahim itu ya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadza, inilah al-azab, yaitu siksa, allati kuntum tukadzibun, yang dulu selalu kalian dustakan, kata Allah ya. Kemudian di ayat 18, kalla, sekali-kali tidak ya, hakon, benarlah, inna kitabal abror, sesungguhnya kitab orang-orang yang abror, orang-orang yang konsisten berbuat kebaikan, yaitu kitabul a'mal al-mu'minin as-sadiqina fi imanihim, yaitu kitab catatan orang-orang mukmin yang imannya betul-betul ikhlas gitu ya, berada dalam illiyin, berada dalam kitab illiyin. Kila ya, menurut satu pendapat dikatakan bahwa Illiyin itu adalah kitab Jami' al-a'mal al-khair minal malaikah wa mu'minin as-saqilain wakila. Nah, ini bahwa Illiyin itu di dalam satu pendapat adalah nama sebuah kitab yang mencatat seluruh amal kebaikan, baik para malaikat, orang beriman, baik dari kalangan manusia atau kalangan jin. Wakila, tetapi ada pendapat lain, Illiyin juga adalah makanu fis sama, itu adalah nama sebuah tempat yang berada di langit as-sabi'ah, langit ketujuh,
tahtal arsy, di bawah arasy. Ini ya, jadi ada yang berpendapat seperti itu, bahwa Illiyin itu nama sebuah kitab catatan orang-orang yang berbuat baik dari kalangan malaikat, orang mukmin, dari jin, manusia. Tetapi ada pendapat lain bahwa Illiyin itu adalah makanu fis sama'i sabi'ah, jadi tempat di langit ketujuh, tahtal arsy, yaitu di bawah arasy. Nah, wa ma adraka, dan tahukah kamu, tahukah kamu, ma'iliyun, apa kitab Illiyin itu? Ma kitabu Illiyin, apa kitab Illiyin itu? Wa huwa, yaitu kitabum marqum, itu kitab yang tertulis ya, kitab yang makhtum, yang sudah disegel, dilak ya, kitab yang ada catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh yang didekatkan, yaitu minal malaikah, yaitu malaikat-malaikat yang didekatkan. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang konsisten berbuat kebaikan ya, abrar, orang yang berbakti, lafi na'im, ada dalam kenikmatan ya, yang berlimpah, yaitu jannah, yaitu surga. Alal aroik, nah ini kondisi surga ya, digambarkan dalam surah Al-Mutaffifin. Alal aroik, di atas dipan-dipan ya, asarir, di atas ranjang-ranjang, fil hijal ya, yang berkelambu, yang turun, mereka saling memandang, ma'atau minan na'im, mereka memandang kenikmatan-kenikmatan ya, ma'atau, yang diberikan kepada mereka ya, minan na'im, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu dapat mengetahui ya, wajah-wajah mereka ya, dari wajah mereka, nadharatan na'im, nadharah ya, berseri-seri, penuh kesenangan hidup gitu ya, bahjah at-tana'um wa husnihi, jadi wajah-wajah yang cerah ya, penuh dengan kenikmatan hidup. Nah, bisa dilihat dari wajahnya. Yusqauna, mereka diberikan minum, mirwahiq, rahiq itu adalah khamar murni ya. Nah, ini nanti khamar di akhirat halal ya. Yusqaun, mereka diberi minum, mirwahiq, dari khamar murni, khamrun khalisah minad danas, itu khamar yang bersih dari kotoran, makhtum, yang dilak ala inaiha ya, jadi dilak di itunya ya, di tempatnya itu, la yafukku khatmuhu ghairahum, yang tidak pernah dibuka selain oleh mereka gitu, spesial gitu. Khitamuhu miskun, nah, laknya itu dari kesturi, nah, laknya yang dipakai itu dari miskun, dari kesturi. Jadi akhiru syurbihi, setelah akhir meminum itu ya, tufuh min huraihah al miski, jadi setelah akhir minum itu sengit minyak kesturi gitu, baunya minyak kesturi gitu ya, subhanallah ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk meraih yang itu mereka berlomba-lomba, saling berlomba-lomba ngambilnya gitu ya. Nah, subhanallah ya, falyarghabu, hendaklah termotivasi ya, falyarghabu, hendaklah kita semua termotivasi, bil mubadarah, untuk bersegera, ila taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu, dan campuran khamar murni itu ya, ay ma yamzahu bihi, itu barang yang dicampurkan ke dalamnya. Jadi khamar itu dicampur dengan tasnim, min tasnim. Tasnim itu adalah ya, apa tafsirnya? Fassara biqaulihi, kata-kata tasnim dalam surah Al-Mutaffifin ditafsirkan dengan ainan. Jadi tasnim itu adalah mata air ya. Fanasabahu, dengan dinasabkan oleh lafad bi amdah ya, miqdar, yang dikira-kira ya, tidak disebutkan. Yashrabu bihal muqarrabun, yashrabu, yang meminum ya darinya, al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yashrabu bihal muqarrabun, minha, diantaranya adalah al-domina ya, bahwa mengandung pengertian yashrabu di sana adalah yataladzad. Yashrabu itu yataladzad ya, mengandung pengertian minum dengan lezatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah dari mata air itu. Jadi tasnim itu sebuah mata air ya, sebuah mata air yang subhanallah ya, yang meminum dari tasnim itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi
minum dengan penuh kelezatan, orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya, dari ain, mata air itu. Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa nahwihi, dan yang lainnya, kanu minalladzina amanu, adalah mereka terhadap orang yang beriman, ka Ammar, seperti Ammar bin Yasir, wa Bilal, kepada Bilal bin Rabah, wa nahwihima, dan kepada yang lainnya selain kepada keduanya ya, yadhakun, ketika di dunia mereka yadhakun, menertawakan, istihza bihim, memperolok-olokkan ya kepada Ammar, Bilal gitu ya. Wa idza marru, apabila mereka melewat al mukminin, kepada orang mukmin, bihim ya, kepada orang beriman, yataghamazun, nah, maka mereka saling mengedipkan mata, yushirul mujrimin, yaitu di antara mereka mengisyaratkan ya, orang-orang yang berdosa itu ilal mukminin, kepada orang mukminin, bil jafni wal hajib istihza, yaitu dengan kedipan, picingan alis seperti ini ya, ketika lewat kepada orang mukmin itu. Nah, isyarat ini adalah memperolok-olokkan mereka yang lewat. Nah, ini kebiasaan di dunianya seperti itu ya, dengan mata seperti ini, memicingkan alis gitu ya, tatkala orang mukmin lewat. Wa idzan qalabu, dan ketika mereka kembali, roja'u ya, orang-orang mukmin kembali, ila ahli orang kafir ya. Wa idzan qalabu, dan ketika mereka orang yang berdosa itu pulang ya, roja'u, pulang, ila ahlihim, kepada keluarga mereka, in qalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira. Wa fi qiraah ya, pada suatu qiraah fakihina, fakihina ya, bukan fakihina, tetapi dibacanya seperti ini, fi qiraah fakihina, fa-nya panjang ya, bukan fakihina, bukan seperti ini. Nah, ini mereka merasa puas ya, bahwa mu'ajibina bizikrihim al-mu'minin, jadi mereka merasa puas sudah memperolok-olokkan orang mukmin. Mereka sampaikan kepada keluarga mereka ya, tadi begini seperti itu. Nah, wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat ya terhadap orang-orang mukmin, al-mukminin, qalu, mereka mengatakan, inna haula'i ladhdallun, sesungguhnya mereka itu benar orang yang sesat gitu. Li imanihim bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyampaikan orang mukmin itu adalah orang yang sesat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma ursilu, dan mereka itu tidak diutus, dikirim ya, al-kufar itu, orang-orang kafir itu tidak dikirim, alaihim gitu ya, untuk kenapa sih gitu ya, terus-terusan mengejek kepada orang mukmin itu ya. Terus ketika melihat mereka menyebutkan dosa, kata Allah, wa ma ursilu alaihim hafidin, bahwa orang berdosa itu, orang kafir itu tidak dikirim untuk mengawasi orang mukmin gitu ya, hafidin, untuk menjadi penjaga lahum, bagi mereka, auli amalihim hatta yaduruhum ila masolihihim, jadi bahwa tidak diutus untuk menjadi penjaga bagi mereka gitu ya, atau bagi amal perbuatan mereka sehingga berhak untuk membenarkan mereka gitu ya. Fal yauma, maka pada hari ini, ayaumul qiyamah, itu pada hari kiamat, alladzina amanu, sekarang sebaliknya, orang mukmin, minal kufar yadhakun, menertawakan orang kafir, alal aroik, nah ini kondisinya nanti sebaliknya, di atas dipan ya, fil jannah, di surga, yang durun, mereka orang mukmin melihat, min manazilihim, dari tempat mereka, ilal kufar, kepada orang-orang kafir ya, wahum yu'azibun, mereka sedang diazab ya, falyadhakuna minhum, maka orang mukmin menertawakan kepada mereka, kama dhahikal kufar, sebagaimana orang kafir menertawakan, minhum, kepada mereka, fid dunya, di dunia. Hal apakah ya, suwiba, telah diberi ganjaran ya, atau telah diberi pembalasan ya, juzya, suwiba, juzya, telah diberi pembalasan al-kufar, orang kafir, maka nuyaf'alun, sesuai dengan apa yang dulu mereka kerjakan. Maka nuyaf'alun, na'am, tentu saja ya, hal suwibal kufaru maka nuyaf'alun. Demikianlah tadabbur kita di surah Al-Mutaffifin berdasarkan tafsir yang paling pendek, tafsir
Jalalain ya, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan tafsir ringkas ini bisa selesai dalam waktu setengah jam ya kalau di tafsir Jalalain. Berbeda lagi nanti di tafsir Ibnu Katsir yang agak panjang lebar. Nanti kita akan lanjut di minggu berikutnya. Demikianlah surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, kita bisa memaknai, mentadaburi bagaimana akibat orang-orang yang kufur, bagaimana nikmatnya menjadi orang-orang beriman. Mudah-mudahan falyarghabu menjadi motivasi untuk kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan materi surat Al-Mutaffifin. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa meneladani apa yang disampaikan Bunda Mukarramah Dr. Fenty. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya